Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnandi Putra Harlanto. Saya Dwi Putra Andriansyah. Saya Wendy Putra Akbar. Dan saya Mas Agus. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi teori yang ke-12, yaitu SQL Join, SQL DML, dan SQL DDL. Tujuannya yaitu agar bisa mengenal perintah SQL dari operasi himpunan, SQL fungsi agregat, hingga kondisi join pada SQL. Topik yang pertama yaitu operasi himpunan. Pada ekspresi SQL terdapat operasi yang berhubungan dengan himpunan pada atribut yang sama. Operasi SQL tersebut yaitu union, intersect, dan except, yang masing-masing memiliki hubungan erat dengan operasi aljabar relasional. Contoh, kita memiliki query yaitu terdapat dua himpunan data. Sebuah nasabah yang memiliki rekening pada suatu bank dan pelanggan yang memiliki pinjaman dari suatu bank. Misal, untuk menemukan semua nasabah yang memiliki pinjaman, rekening, atau keduanya pada suatu bank tertentu, dapat dituliskan query seperti berikut. Seperti contoh pada layar, di union dimasukkan setelah query pertama dan query kedua. Operasi union tidak sama seperti select. Kalau select kan ditampilkan semua, tetapi union secara otomatis mengeliminasi duplikat record. Pada query di atas, jika seorang nasabah bernama Mike yang memiliki beberapa rekening atau pinjaman atau keduanya, maka Mike hanya muncul sekali record data saja. Tetapi kalau ingin mempertahankan adanya duplikasi, maka dapat digunakan operasi union all. Jadi ditambahkan belakangnya all. Jadi hasilnya nanti kalau misalnya Mike memiliki 3 rekening dan 2 pinjaman pada bank, maka akan terdapat 5 record di atas nama Mike. Kemudian operasi intersect atau irisan. Untuk menemukan semua nasabah yang memiliki baik rekening maupun pinjaman pada bank, maka digunakan query berikut. Jadi seperti union, intersect juga dapat mengeliminasi duplikat data. Jika ingin ditampilkan semua data, maka bisa menambahkan all seperti contoh di layar. Jadi kalau misalnya Mike memiliki 3 rekening dan 2 pinjaman, maka yang tertampil hanya 2 record saja, tidak semuanya, karena yang satu hanya memiliki 1 rekening dan tidak memiliki pasangan pinjaman. Kemudian operasi yang ketiga yaitu operasi except atau pengecualian. Misal, untuk menemukan semua nasabah yang memiliki rekening tetapi tidak memiliki pinjaman pada suatu bank, maka bentuk query-nya yaitu seperti yang ada di layar. Seperti pada operasi union dan intersect, operasi except juga mengeliminasi adanya duplikasi data. Pada query di atas misalnya, nasabah yang memiliki nama Mike akan muncul sekali jika Mike hanya memiliki rekening di bank saja atau tidak memiliki pinjaman. Tetapi kalau misalnya
Mike memiliki satu rekening dan memiliki 3 pinjaman, maka tidak akan muncul hasilnya karena syaratnya harus tidak memiliki pinjaman. Tetapi kalau ingin ditampilkan semuanya, bisa menambahkan all seperti operasi sebelumnya menjadi except all. Misal jika Mike memiliki 3 rekening dan 1 pinjaman, maka akan dihasilkan 2 record. Kemudian masuk ke topik yang kedua, yaitu fungsi agregat. Fungsi agregat adalah fungsi-fungsi yang mengambil kumpulan atau collection suatu himpunan data atau beberapa himpunan data yang mengembalikan suatu nilai tunggal. Terdapat 5 fungsi agregasi baku, yaitu AFG atau average, count, max, min, dan sum. Average fungsinya itu untuk mencari nilai rata-rata pada suatu kolom data. Kemudian count digunakan untuk mencari jumlah record data atau row. Misal ada 5 row, maka yang dicari hasilnya yaitu 5. Kemudian ada count, maksud saya ada max, digunakan untuk mencari nilai terbesar pada suatu kolom. Kemudian min untuk menampilkan nilai terkecil, dan sum untuk menampilkan hasil jumlah dari suatu data atau kolom. Kemudian sintaksnya itu seperti yang ada di gambar. Jadi fungsi agregat tersebut dimasukkan pada operasi select. Contoh, misal ada tabel gajian. Kemudian kita menampilkan nilai tertinggi dari gajian pekerja, maka gunakan operasi max kemudian salary. Kemudian membuat grup data. Ada keadaan fungsi agregat untuk menghasilkan beberapa record data sekaligus berdasarkan kondisi khusus atau grup suatu kolom tertentu. Maka dapat digunakan klausa group by, membagi baris-baris dalam tabel menjadi grup-grup data yang lebih kecil dengan klausa group by. Sintaksnya seperti yang ada di layar. Misal kita memiliki tabel gaji suatu pekerja, kemudian kita grup per departemen ID-nya, maka gunakan operasi group by kemudian departemen ID. Misal dicampur dengan fungsi average, maka sintaksnya seperti yang ada di layar. Setelah kita select average, kemudian kita tambahkan group by departemen ID. Hasilnya pada setiap grup atau setiap departemen ID memiliki masing-masing nilai rata-ratanya. Kemudian kalau ada 2 grup, misal di sini ada departemen ID dan job ID. Di departemen ID ada yang ID-nya 90 dan job ID-nya ada yang memiliki 2 jenis job ID pada departemen ID. Misal departemen ID 90 pada job ID AD-Press dan departemen ID 90 pada job ID AD-IP. Maka
Agar yang tampil itu sendiri-sendiri, maka ditambahkan group ID-nya menjadi dua, yaitu department ID dan job ID. Kemudian fungsi grup dapat dibuat pembatasan dari data yang akan dihasilkan dengan menggunakan fungsi having. Jadi fungsi having ini sebagai pembatas pada kondisi tertentu. Misal kita menampilkan nilai atau gaji tertinggi pada setiap departemen ID, tetapi syaratnya nilai tersebut harus lebih besar daripada $10. Maka penulisan sintek having berada di bawah operasi group by. Kemudian kita juga bisa membuat pembatasan grup pada select dengan dua syarat, yaitu misal max atau nilai tertinggi dari rata-rata suatu gaji departemen ID. Maka hasilnya seperti yang ada di layar. Mungkin itu saja materi teori yang ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novinasia, yeehaw.